Lagian polisi Indonesia nggak bisa damai-damai itu nggak bisa. Cicilan Ini pinjol mobil listrik. Pinjol bisa sih. Ya Allah! Cuma riba jadinya. Mobil pinjol, ha? Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu di markas Motomobi ini. Imposter. Ini kenapa ikut-ikutan gini sih? Bu, saya nggak niru Anda. Ini kan lagi polusi. Polusi ya? Polusi. Polusi itu pakai masker biasa gitu loh, yang kayak COVID. Kurang. Sekarang ini polusinya sangat-sangat tinggi, jadi kita harus pakai masker yang gini. Makanya saya salut pada Anda. Anda visioner ya? Visioner, ya. Dari dulu Anda pakai masker. Ya. Anda sudah tahu akan ada COVID, akan berpolusi Jakarta. Sudah tahu duluan ya? Udah tahu duluan. Bahkan Anda sudah pakai mobil listrik duluan. Nggak duluan amat, tapi sudah pakai. Sudah sering mobil listrik karena mengantisipasi polusi ya? Mengantisipasi. Itu dulu tuh ada gunung tuh kelihatan sih. Oh. Nggak sih, bohong sih, nggak ada. Enggak, ini Anda selalu... Ntar ini kalau dilihat pakaiannya, si Nandi gitu panas. Kalau dilihat pakaiannya, ini Ya. Anda ini sebenarnya pegawai negeri. Saya PNS WFH. Oh, lagi WFH? Lagi Karena WFH. apa WFH itu? Loh, karena asap. Karena memang ada hubungannya sekali. Asap solusinya PNS WFH. Gitu. Nggak, kenapa berhubungannya seperti itu? Loh, tanya aja ke yang ngasih jabat, yang ngasih keputusan. Karena sebenarnya nggak masuk akal juga Om Bobi. Karena kan kalau solusinya PNS WFH, mobil PNS kan nggak ada yang boros. Nggak ada yang boros. Mobilnya mobil baru semua. Nggak ada yang naik trailer, kontainer, nggak ada. Plat merah ya? Plat merah. Nggak boros, tapi dipakai pribadi mungkin iya gitu. Pakai kan. pribadi ya, selalu kayaknya. Selalu kan? Bukan nggak apa-apa ya? Nggak boleh? Nggak boleh dong. Nggak boleh, masa sih? Nggak boleh. Loh, kalau yang pakai itu pakai plat dinas gitu-gitu? Iya makanya ada oknum yang Kadang-kadang anaknya yang pakai. apa? Ya kan pakai blub. Dia yang ahli mobil dan Anda sering melihat di dashcam Anda kan? Di dash, ya? Di dashcam. Jadi gini. Yang boleh pakai blub itu sebenarnya yang plat benar-benar plat polisi. Jenderal polisi gitu ya? Enggak, plat polisi. Plat polisi. Plat benar-benar plat dinas. Iya, Kalau iya, yang masih plat hitam, plat putih gini itu sebenarnya tidak boleh. Cuma nggak tahu kebijakannya seperti apa gitu. Sebenarnya daripada PNS WFH mending strobo-strobonya dicabutin dulu. Dicabutin dulu. Walaupun nggak ada hubungannya, tapi setidaknya mengurangi tingkat emosi kita di jalan ngelihat yang begitu-gitu memotong jalan kita. Iya. Enakan sebelah sini. Dia tuh ternyata aslinya tuh tinggi. Dan Om Mobi aslinya putih orangnya. Saya spill. Ini kan kelihatan tangannya. Enggak, dulu saya kira Anda galak hitam gitu. Ternyata dia mukanya kayak bapak-bapak komplek, bro. Saya spill ya. Bapak komplek. Kayak yang nyiram got tuh, yang nyiram got. Kok nyiram? Wah, mukanya tuh sangat-sangat, suaranya kan hei gitu, galak banget kan. Ternyata dia enggak, suara Anda kalau di konten tuh kalau lagi ngomel-ngomel galak banget. Oh iya. Aslinya kayak baik gitu. Dosen-dosen filsafat lah deh. Dosen filsafat. Ayo kita hari ini mau ngapain nih, Bang? Oke. Ini kita perkenalan dulu nih. Iya. Cuaca Jakarta ya sekarang ya. Ini lumayan loh. Hari ini tuh lumayan. Kenapa? Lumayan Langitnya cerah ya? kelihatan biru. Oh. Langitnya kelihatan biru. Biasanya tuh benar-benar nggak kelihatan apa-apa kan ke atas kan. Jadi ini lebih soft lah hari ini. Iya, biasanya yang di langit tuh langitnya nggak kelihatan. Yang kelihatan ini kekuasaan batubara. Kekuasaan batubara. PLTU batubara. Yang kelihatan itu. Nggak, jadi sebenarnya ini penyebab polusi ini ya berapa persen dari PLTU, berapa persen dari ini sih? Katanya dari kendaraan 30%, dari lain-lain salah satunya PLTU 70%. Oke. Tapi sama pemerintah dibantah, bukan dari PLTU. Bukan karena pemerintah melindungi batubara ya. Bukan ya, tapi Nggak, emang melindungi? udah jelas-jelas ada lembaga independen yang meneliti 70%, kendaraan 30% doang. 70% dari lain-lain salah satunya batubara. PLTU tadi. Tapi kenapa waktu WFH, ya waktu pandemi, nggak ada ya? asapnya nggak ada? Itu dia.
Sekarang tiba-tiba asap. Dan ini asap bukan asap-asap mobil, ini asap-asap industri ini pasti, Om. Jangan salahin mobil. Jangan salahin mobil. Asap motor. Motor-motor sebenarnya kayak motor-motor gini. Ini motor. Motor gini? Motor. Oke. Jadi motor itu belum dilengkapi sama yang namanya catalytic converter. Oke. Ya, dia itu menetralkan lagi apa yang keluar dari knalpotnya. Jadi asapnya masih. Asapnya enggak. Kalau mobil ini itu sudah pakai catalytic converter sehingga asap gas buangnya itu lebih friendly bahkan dibandingkan dengan motor. Belum pakai kan ya? X-Max. Belum kan? Belum ya. Jujur saya lebih percaya penelitian Om Mobi daripada... Itu kira-kira. Oh, kira-kira. Anda kenapa nggak ada penelitian, kita kurang teliti. Tapi mobil listrik aman? Mobil listrik, sebenarnya mobil listrik yang itu tenaga bensin, yang ini tenaga batu bara. Karena ngecasnya pakai batu bara? Karena ngecasnya pakai listrik. Listriknya dari batu bara. Listriknya dari batu bara? Dari batu bara. Tapi tergantung daerah tempat tinggal Anda ya. Apabila tempat tinggal Anda itu PLTD, itu tenaga diesel. Dari diesel? Listriknya dari diesel? Listriknya dari diesel. Oh, jadi kalau mobil listrik Anda dicas pakai listrik batu bara, itu bukan tenaga batu bara, tenaga korban ISPA berarti? Kayak gini ya. Ini mobil listrik berarti Mobil listrik itu sebenarnya memang tenaga batu bara. Cuma kalau kita research, coba aja riset sendiri di internet. Ini tuh dibandingkan dengan mobil biasa, walaupun listriknya dari batu bara, tapi lebih friendly, lebih kecil emisinya dibandingkan dengan mobil, gitu. Katanya ya, itu nggak tahu dasar researchnya saya tahu bener apa enggak. Tapi kan mahal-mahal ini Om. Ini kalau... Yang bikin mahal itu baterai. Ya, baterai. Komponen termahal dari mobil listrik itu baterai. Nah, mobil listrik semakin mahal, semakin besar baterainya. Ya. Sebagian besar mobil listrik baterainya litium. Ya, pembuatan baterai mobil listrik pun itu memang agak-agak nggak usah dibahas yuk. Jadi mengerikan. Ayo kita gini. Hari ini kita coba, kita akan jalan-jalan sama dia, naik mobil listrik keren ini, membuktikan ke dia bahwa sebenarnya mobil listrik itu bukan selalu karena ingin tidak menyumbang polusi di Jakarta. Oh, ada nilai plus lain berarti ya? Sesuatu yang lainnya lagi. Oke, yuk. Oke, langsung kita tes deh. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada charger. Aduh, nggak kelihatan. Ada charger ya. Oke. Nah, charger itu nyambung ke PLN kalau paling dekat di Jakarta pasti PLTU. PLTU ya. Berarti memang tenaga batu bara. Tenaga batu bara ini. Kan yang punya bisnis batu bara rata-rata orang kaya kan? Ya, rata-rata. Enggak, bisa juga tadinya nggak kaya jadi kaya, atau tadinya kaya aja jadi kaya sekali. Iya. Maksud sampai bisa menyuplai PLTU itu kan pasti orang-orang kaya dan berpengaruh kayaknya di negara ini kan? Ya, bisa jadi berpengaruh atau harus mencari pengaruh karena ini ya, bisnis besar tuh nggak bisa dilakukan sendiri tanpa pengaruh-pengaruh, tanpa keterlibatan ya aparat gitu. Di MOAP segala macam, aparat, politician, lain-lain. Kalau nggak, bisnisnya akan banyak yang mengganggu nantinya. Bener itu ya? Ya, bener itu. Semua bisnis ya harus begitu, terutama yang bisnis yang besar-besar, yang terekspos. Ya. Tapi memang mobil listrik ini baru pertama kali Om saya naik mobil listrik. Bener, ini pertama kali? Pertama kali. Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya sama sekali, Bro. Sama sekali nggak ada suaranya dan nggak ada getarannya? Nggak ada getaran, tapi suara azan masuk sih tetap. Oh, azan harus masuk? Sengaja harus ini masuk. Didesain buat azan masuk, jadi ingat sholat? Oke. Ingat sholat, ya. Jadi tetap religius ya? Religius ya, tetap religius walaupun mobil listrik. Dan ini kamera 360. Sorry ya, saya norak deh karena baru pertama kali naik mobil listrik. Kamera ini kan 360. Ini dari satelit. Dari satelit apa dari sini? Ini satelit itu. Oh, kayak kamera ini ya. Tuh dari satelit. Ya, saya Anda ngomong saya percaya loh itu. Kedap sekali dan karena nggak ada suara mesinnya. Oke. Ya kan, biasanya kita dengerin suara mesin di jalan ngong gitu. Ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya. Sama shock breakernya juga ini juga ya? Ini nyaman. Kalau ini nyaman.
Ada kerasnya dikit karena velgnya 20 inch. Standarnya baterai sisa 53%. 53%, jarak 220 kilo. 222 km. Ini bisa sampai Bandung ini? Sampai Bandung ya 200 kilo ya? Iya. Ngecasnya berapa lama kalau dari 0 sampai full? Nah, kalau ngecharge tuh tergantung chargernya di mana. Kalau pakai mobile charger, di sini ada adaptor juga nih di mobil di bagasi. Kita bisa colok pakai adaptor biasa, adaptor mobil ini itu lama sekali. Kalau pakai wall charger yang tadi ada di kantor, itu lebih cepat. Berapa jam tuh kalau dari 0 ke full? Dari 0 tuh nggak pernah ya. Kalau 0 itu berarti mobil ini diderek nyampe nya. Iya kan, bener. Mungkin dari 10% lah. 10%. Dari 10% itu 5 jam. 5 jam ya? 5 jam, kayak handphone zaman dulu lah segitu. Berarti kalau kita ke Surabaya nih misalnya ngecas di rest area, berarti 5 jam dulu di rest area? Enggak, kalau di rest area itu kilowattnya besar. Lebih besar, lebih cepat. Jadi lebih cepat. Ini kalau pakai yang di rest area, bisa nggak nyampe setengah jam udah penuh. Berarti ini kekurangan mobil listrik. Kekurangan apa? Anda kan mengajak orang pakai mobil listrik, mobil listrik. Iya. Pertama harganya pasti mahal dong. Harganya lebih mahal pasti. Yang kedua, Anda tidak mempertimbangkan watt rumah orang gitu. Terutama viewer saya, subscriber saya itu nyalain AC sama kulkas aja kadang deklek gitu. Nah gini. Itu gimana solusinya? Anda sebagai buzzer RP. Buzzer RP. Buzzer RP mobil listrik Anda harus bisa menjawab tuh gimana tuh yang watt-watt rendah tuh. Jadi watt-watt orang biasanya kalau beli mobil listrik rata-rata itu masang wall charger. Wall charger di rumah itu kan yang tadi itu 7 kW kurang lebih. Kan rumahnya biasanya nggak cukup. Biasanya rumah yang 11.000 gitu ya dipakai 7.000 8.000 habis nggak cukup. 7.000 watt itu harusnya. 7.000 watt. Cuma yang di kantor kita ini malah 11.000 watt. 11.000 watt. 11.000 watt. Setara industri tempe itu. Tempe bisa jadi ya? Maksudnya udah setara pabrik itu 11.000 watt deh. Iya, gitu. Ya, sendiri itu biasanya narik ini sendiri, bikin meteran sendiri. Untuk khusus mobil listrik. Iya. Gitu. Cuma walaupun kita ada kerepotan gitu narik sendiri, itu orang sih ngurusin, orang lain yang repot. Tetap jauh lebih murah daripada bensin. Gitu. Jauh sekali. Ini misalnya kita biasa dalam seminggu jalan pakai bensin tuh misalnya 1 juta. Iya. Seminggu kita beli bensin. Kalau ini? Ini 150.000 lah. Kalau listriknya? Listriknya. Jauh sekali. Ya. Dari 1 juta. Sebenarnya uang tadi bisa ditabung buat beli mobil ini berarti buat bisa. listrik. Bisa. Mobil listrik termurah berapa biasanya? 188 juta. Wuling REV yang murah itu. Ya. Tapi kan itu kecil ya. Itu kecil. Nah, ini ada lagi satu keuntungan mobil listrik itu apa? Apa tuh? Coba rasakan. Woi! Ya Allah! Ya. Jadi tenaganya tuh instan. Kaget bro, saya jadi PNS kaget. Oh gitu ya? Tenaganya tuh instan. Shit. Kayak nggak ada pindah gigi, nggak ada apa, langsung put. Om! Jadi cepat begitu loh. Depan Anda Grand Max. Ya. Kalau nabrak kita yang rugi, bro. Aduh. Jadi nggak ada. Nggak narik nafas dulu, enggak. Siap lari gitu loh. Itu berarti 0 ke 100. Kalau mobil ini sedikit di bawah 5 detik. 5 detik ya? Iya. Kalau Wuling REV udah dicoba. Berapa tuh kalau Wuling REV kan kecil memang dia. Ya, kecil. 20 detik. 20 detik agak lama. Karena emang kecil ya. Emang kecil, emang didesain kecil. Tapi enak loh. Kalau apa untuk di Jakarta itu daripada pakai yang gede begini, enakan naik Wuling REV. Kecil. Tapi bumpy nggak tuh kalau di jalan? Iya, nggak sebumpy itu, tapi memang lebih bumpy. Cuma kan masuk gang itu enak banget. Terutama di Jakarta kayaknya kan banyak Gojek. Ini kan gini langsung. Ini kan langsung tuh kalau menyalip gitu orang depan lambat, instan. Buat TMC Polda Metro nih, mohon maaf. Gitu nggak ngebut. Itu akselerasi. Sorry. Tidak melebihi kecepatan maksimal ya. Kita reviewer mobil udah mengetahui itu. Kita harus tahu maksimalnya berapa. Berarti ngegas akselerasi. Masuk. Ya, bukan speeding. Gitu. Bukan speeding. Bukan konten kreator motovlog yang speeding. Enggak, motor yang wheelie gitu enggak. Itu mah parah tuh. Itu Wuling REV itu kan?
Lucu kan? Iya, dan sekarang udah mulai banyak ya mobil listrik ya. Banyak sekali. Karena bebas ganjil genap. Orang tuh pada pengen mobil listrik karena bebas ganjil genap. Tapi ini juga Anda juga Apa? Kalau semua orang pakai mobil listrik bebas ganjil genap, nanti macetnya gara macet mobil listrik. Nggak akan sebanyak itu juga. Oh. Karena mahalnya mobil listrik. Iya. Benar, mobil listrik laku, kelihatan laku sekali gitu sekarang. Tapi nggak akan selaris. Nggak akan selaris itu juga. Mobil-mobil bensin. Dan banyak orang yang masih belum percaya sama mobil listrik nih gimana nanti merawatnya apa. Padahal ini nggak ganti oli mobilnya. Terus nggak ada olinya. Oh iya. Nggak ada perawatan apa-apa yang berkaitan dengan mesin. Tapi kalau yang terlalu canggih yang ada sensing dan lain itu beberapa kan ada yang error tuh, ngerem sendiri. Oh iya, nanti katanya kalau menteri diganti baru. Kalau menteri. Enggak. Harus jadi menteri itu. Memang ada pelayanan itu, mobil pengganti mungkin. Kalau sempat ganti, kalau udah nabrak itu kayak sekelas Tesla aja kan di luar negeri ada yang berhenti sendiri atau ngegas sendiri. Iya. Kalau ini aman ya berarti ya? Ini insya Allah aman. So far belum. Karena mobil kan terlalu pinter gitu, sampai mungkin ada error gitu Om, yang kita takutin. Mungkin penonton lihat-lihat video yang di China, di Amerika yang bahaya itu kebakaran. Jadi baterai lithium ini kalau sampai kebakar itu nggak bisa dimatiin. Nggak bisa, mesinnya nggak bisa dimatiin? Enggak, apinya nggak bisa dimatiin. Hah? Dan besarnya apinya tuh kayak mercon. Iya. Kalau nggak salah ada pemadam khususnya ya waktu itu? Ada. Oh ya, Motomobi jual pemadam khusus. Jadi kita halus-halus maksudnya. Halus ya? Harus halus. Ini nggak janjian loh, emang nggak ngalir ya? Oh ada pemadam khususnya berarti bukan yang fire extinguisher merah itu? Ya merah juga warnanya. Tapi isinya bukan itu? Bukan, dia lebih ini basisnya cairan. Iya. Cuma memang apa, kalau mau untuk mematikan suatu mobil segede gini sih nggak tahu ya seberapa efektifnya, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali yang bisa matiin kan. Nah, air berarti fix nggak bisa ya? Air nggak bisa fix. Air, apar biasa yang pakai powder itu fix, nggak akan bisa matiin. Aduh, ini coba kalau nggak pakai strobo atasnya sama nggak pakai nomor dinas udah kita klasonin ini. Tapi baik tuh dia ngasih tangan baik. Nggak apa-apa. Ada mobil tentara bro, jadi kita harus ngalah. Harus ngalah. Mabes itu. Ya. Berarti udah terjawab ya, karena orang kan takut wattnya nggak cukup. Jadi nambah wall charger sendiri. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kita bisa pakai charger yang ada di mobil, tapi itu lebih lama gitu kan. Iya. Terus harga juga kalau dipotong-potong bensin, ya uang bensin tadi yang buat nyicil ini. Bisa. Gitu. Bisa. Dan kita nggak perlu punya 2 mobil untuk ngelewatin ganjil genap. Itu dia. Kan kadang orang 2 plat nomor. Punya 2 plat nomor. Jangan 2 plat nomor ya. Jangan. Apalagi mesen RFS itu jangan. Emang bisa pesen ya? Wah, bukannya itu harus ini dari Seknek? Ada teman saya waktu itu selebgram mesen. Selebgram COVID kalau dia mesen bisa RFS. Ada. Iya. Itu berarti setelah ini saya bukan buzzer ya, tapi setelah mendengar penjelasannya juga nggak semahal itu kalau dihitung-hitung, terus juga listrik bisa cukup. Dan itu dia bisa ganjil genap kemana-mana. Itu nikmat sekali. Dan tariannya sih. Tarikannya. Nah, jangan praktek lagi, kaget sih ya. Enggak praktek lagi. Karena ini udah kosong enak. Dari itu nggak ada. Nggak ada pindah gigi, nggak ada apa, makanya. Ini pertama kali bener nih? Pertama kali bener bang. Temen saya nggak yang punya mobil listrik kayak Joshua doang dia Ioniq 5 dia. Ioniq 5. Ini kalau Ioniq 5 ini Kia EV6. Ioniq 5 itu single motor listriknya hanya di belakang. Kalau ini motor listriknya depan belakang. Makanya tarikannya begitu ya? Tarikannya lebih kencang. Yang Ioniq 5 juga kencang, cuma nggak sekencang ini. Ini kalau harganya berapa ini? Ini 1,3 miliar, hampir. 1,3? 1,3. Kalau Ioniq 5 itu 700-an. 700-an ya? 700 apa 800-an gitu. Ioniq 5 dapat keringanan PPN. 10% pajaknya karena dia CKD dan banyak syarat-syaratnya memenuhi lah. Kalau ini enggak, ini kan CBU. Masih tinggi. Ini orang Korea yang bikin langsung. Orang Korea. Kalau itu orang Indonesia yang rakit. Korea gitu. Utara bukan? Enggak, bukan tengah. Korea. Kalau ini pajaknya berapa bang?
pajak ya? Itu Pajak ya? ya Kira-kira 1,1 juta, 1,3 ya? 1,3 juta? Iya, nanti lihat deh. Set. Iya, Gitu ya? Ini kita tuh dibikin banyak keringanan. Karena biar polusi Jakarta itu berkurang, pindah ke PLTU. Kok pindah ke PLTU ya? Pindah tapi nggak sekenceng asap mobil lain gitu loh. Itu alasan PNS mungkin ada katanya wacana PNS di Jakarta mau pakai mobil listrik. Bagus ya? Iya. Selama anggarannya ada. Takutnya kan nanti warga pada protes gitu, takutnya wah ini anggarannya mungkin syarat boleh deh pakai mobil listrik atau asal bikin KTP lebih cepat. Nah, itu bisa gitu. Kita dukung asal BPJS tidak antri. Nah, emang bikin KTP lama ya? Tergantung kalau Anda kenal cepat. Apa tergantung daerah sih? Daerah ya, benar. Ada juga daerah yang cepat, ada yang lama. Gitu. Bener itu bener. Surat-surat kan biasanya ya PNS kita kan S-nya slow kadang-kadang gitu. Oh, S-nya slow ya? Oh. Makanya diganti ASN sekarang. Ada S-nya juga, nanti ada slow-nya juga. S-nya slow juga ya. Karena beda bro kalau kita lihat-lihat doang di konten itu mobil kalau naik mobil listrik kayak orang-orang pamer doang gitu. Aku punya mobil listrik, tapi kalau dirasakan langsung kan ini memang harganya ya. Harganya kalau dipikir-pikir mungkin ya kalau dengan kalau disetarakan sama mobil yang sama gitu ya. Misalnya ada dua versi nih mobil yang bensin, ada yang mobil yang listrik tapi mobilnya sama gitu ya. Itu sekitar beda 30% lah. Ya dengan tadi keuntungan bensin lebih irit, pajak 1 juta doang, kecuali bayar calo ya pasti lebih. Bayar calo ada lebih mahal dikit. Indonesia tuh kalau nggak ada calo tuh lebih lambat. Nggak, makanya harus kuliah, harusnya ada kuliah jurusan calo. Oh bener loh. Nggak gini, tapi ini sangat disarankan ya. Kalau misalnya kita ditilang, kalau memang benar-benar salah gitu ya, kita nggak sengaja nih melakukan kesalahan, udah langsung bayar denda di tempat. Ini uang damai apa bayar denda di tempat nih? Bayar denda, bukan damai. Bukan damai ya? Bukan damai. Oh. Jangan damai. Kalau memang kita salah, kita akui kesalahan kita dan kita bayar denda atas kesalahan kita. Lagian polisi Indonesia nggak bisa damai-damai itu nggak bisa. Nggak ada dalam hukum Indonesia tuh nggak boleh. Nggak ada. Titip aja Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Dibantu aja gitu nggak bisa. Nggak bisa. Di Indonesia jujur. Ya, jadi begitu sekilas mobil listrik itu seperti itu rasanya. Sangat luar biasa, terus kedap juga ya. Ya, kedap karena nggak ada. Dan mobil listrik biasanya pakai ban khusus. Oh. Karena butuh rolling resistance yang lebih rendah. Rolling resistance itu adalah hambatan pada saat berputar. Oke. Sehingga mobilnya bisa lebih hemat. Oke. Sama road noise-nya yang dihasilkan dari ban itu harus lebih rendah. Karena tidak ada suara mesin, suara ban kalau misalnya bannya berisik lebih terdengar. Oh, jadi bannya ban khusus berarti? Bannya ban khusus mobil listrik. Tapi pakai ban biasa bisa. Oh bisa. Cuma biasanya pabrikan langsung pasang yang listrik. Wah, itu kan? Banyak sekali ternyata fitur-fitur dari mobil listrik ya, bukan cuma irit. Harusnya Anda buka cicilan juga, kan Anda juga sering mempromosikan mobil listrik. Anda buka cicilan ini pinjol mobil listrik. Pinjol bisa sih. Cuma riba jadi. Mobil pinjol, Jadi riba. Panjang ini. Iya kan? Panjang ini kalau ngomongnya. Buka pinjol. Mobil pinjol. Mobil pinjol kalau orang mau beli mobil listrik. Kan karena dimudahin semua. Bahkan saking mudahnya PNS minta juga. Oh, PNS pakai pinjol? Enggak kan? Bukan pakai pinjol. Mau pakai mobil listrik gitu. Jadi ya Anda buka sekalian promosi, mau beli mobil ini dengan harga murah, pinjol mobil. Oh, gitu. Pinjol syariah. Agak bertentangan sih itu. Lah bener kan? Pinjol syariah kan belum ada. Pinjol syariah. Oh iya, akadnya syariah. Akadnya syariah. Dan kalau nggak bisa bayar tidak diancam. Emang kalau pinjam diancam? Diancam banyak. Ada teman-teman saya yang orang nggak minjem duit aja bisa diancam ya? Bisa diancam. Gara-gara nama dia ada. Ada kepake kadang-kadang gitu. Itu dia. Iya, mantap sekali. Terima kasih. Keseruan ngobrolnya akan berlanjut ke channelnya
Om Tretan. Oke, sekalian saya mau belajar nanti review mobil. Oh, belajar review mobil? Iya, karena sebenarnya pekerjaan dia gampang, hanya bilang ini torsinya berapa Newton meter. Aduh. Kerjaan saya ini melawak, nyerempet bahaya, sampai teman saya masuk penjara tuh, ya kan? Makanya saya mau jadi masuk review penjara mobil. bukan nyerempet bahaya apa? Bukan, mulutnya. bukan. Itu bukan gara-gara mulutnya, beda. Tapi yang jelas saya tertarik banget untuk belajar pada Om Mobi, review mobil. Dan Anda juga kan sarkas-sarkas juga kalau Enggak pernah sarkas. Dia mulutnya ditutup biar nggak diincer orang. Jangan lupa tekan tombol di bawah kanan dan subscribe channel Moto Mobi dan SMobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Ini Instagramnya dan langsung lanjut ke channelnya Tretan Universe. Tretan Universe. Terima kasih telah menonton.